Haleluya. Shalom saudara. Amin. Puji Bapa Yahweh. Ada sukacita? Amin. Puji Bapa Yahweh. Haleluya. Langsung aja pada pagi hari siang yang indah ini kita akan sama-sama membaca dan juga memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh mendasari hidup kita dalam kita boleh menjalani akan hari-hari kita bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Haleluya. Langsung aja kita membuka dalam kitab Mazmur 119 ayat 164. Ya. Ayat ini pernah dibagikan ya di grup mengenai renungan pagi kita dan juga ada puji-pujiannya ya. Mazmur 119 ayat 164 seperti apa yang boleh tertulis di depan ya. Kita akan bacanya sama-sama. 3, 2, 1. Aku memuji Engkau 7 kali sehari karena hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Bapa Yahweh, mengucap syukur ya untuk pujian, untuk kesaksian yang boleh sama-sama kita rasakan, kita nikmati, yang boleh kita ungkapkan ke dalam tangan Bapa Yahweh, biar kiranya segala sesuatu yang boleh dikaruniakan oleh Bapa Yahweh pasti ada hal yang sama, hal yang klop ya. Dan puji Bapa Yahweh, kita juga boleh mengucap syukur ya. Tadi boleh disaksikan juga bahwa dalam pujian penyembahan kita yang minggu lalu boleh disaksikan bagaimana tangan Bapa Yahweh boleh mengurapi, boleh menjamah setiap kita yang hadir di tempat ini satu persatu ya. Dan puji Bapa Yahweh, itu yang boleh saya sampaikan juga pada minggu lalu pada saat penyembahan. Saya bilang Bapa Yahweh tangannya menjamah kita satu persatu ya. Dan akhirnya hal tersebut juga boleh kita saksikan juga, boleh dikonfirmasi pada pagi hari ini bahwa memang tangan Bapa Yahweh sedang menjamah, mengurapi kita semua yang boleh hadir di tempat ini maupun mereka yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tempat mereka masing-masing yang boleh mendengarkan akan siaran ini. Dan puji Bapa Yahweh, pada saat tadi kita juga boleh menyembah kepada Bapa Yahweh. Saya berdoa sama Bapa Yahweh, Tuhan selamatkan aku, Tuhan selamatkan kami. Dari tempat ini aku berdoa, Tuhan selamatkan kami dari kuasa dunia yang mencoba menerkam kami, yang berusaha untuk menghancurkan umat pilihan Bapa Yahweh. Lalu Bapa Yahweh bilang, tenang, jangan khawatir, nama kalian sudah tercatat. Amin, puji Bapa Yahweh, beri kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya ya, itu kan kerinduan hati kita ya, supaya ibadah kita tidak sia-sia ya. Kita sudah melewati ya kan, dari rumah kita ada tantangan, ada resiko yang harus kita hadapi. Dan kita rindu supaya nama kita tercatat dalam kitabnya Bapa Yahweh, dan kita pada saatnya nanti kita boleh dipanggil, nama kita ada, dan kita boleh hidup tinggal memerintah bersama-sama dengan Bapa Yahweh ya. Itu kerinduan hati kita. Oh, ketemu lagi dengan saudara seiman semua yang di tempat ini ya. Oleh karena itu, pada firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul adalah pujian bagi Yahweh ya. Pujian bagi Bapa Yahweh, karena kita boleh menyadari bahwa kedatangan Bapa Yahweh, kedatangan Yeshua HaMashiach sudah semakin dekat ya. Sudah semakin dekat apabila kehidupan ibadah kita, apabila pujian penyembahan kita bagi Bapa Yahweh tidak semakin lebih baik, tidak semakin disempurnakan, maka kita akan semakin melemah, bahkan mungkin semakin hilang dari peredarannya ya. Puji Bapa Yahweh,
eh Sebenarnya hidup kita ini, ibadah kita ini seperti tubuh kita yang boleh kita rasakan saat ini ya. Karena di dalam kitab Roma 12 ya dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Bapa Yahweh ya. Oleh karena itu apabila ya kemarin pada saat kita kan pulang pergi ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat lagi ya. Kalau zaman dulu saudara belum ada tol, itu biasanya yang pegel itu badan hampir rata. Dari kepala sampai kaki, kanan kiri biasanya rata. Dulu sebelum ada jalan tol. Sekarang setelah ada jalan tol, pegelnya terkonsentrasi pada satu tempat atau dua tempat, yaitu di bagian pantat dan di bagian tangan kanan. Khususnya bagi kalau di mobil saya kan ada ini saudara, jadi misalkan kita di tol nih, ya kita mau lari berapa? Mau lari 80, cetet udah kita setel aja 80, terkakinya bisa bersila, bisa nggak usah nginjek gas, tinggal mainin gasnya di jari. Akhirnya apa? Jadi yang pegel cuma pantat sama tangan, ya, cuman satu sisi, tetapi kalau satu sisi yang sakit itu ternyata lebih nggak enak, ya. Kalau dulu sakit di semua badan, kalau tinggal tidur bangun sudah segar lagi. Tapi kalau sekarang karena yang rasa cuma di bagian kanan doang dan di bagian tangan, jadi karena yang sebelah kirinya normal, yang sebelah kanannya belum normal, jadi rasanya ada yang aneh, ya. Ada yang aneh. Begitu juga, ya itu kenapa? Karena pergerakannya tidak ada, alias fatigue. Ya, fatigue adalah gerakan yang terus-menerus berulang-ulang itu aja yang dilakukan. Ya, gerakannya hanya begini sama begini, mainin gas di tangan. Ya, akhirnya apa? Fatigue. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Ya, tubuh kita apabila kita tidak persembahkan kepada Bapa Yahweh, akhirnya fatigue, ya. Akhirnya apa? Lama-lama tidak berfungsi, lama-lama menjadi lemah, lama-lama bahkan mungkin bisa menjadi cacat. Kenapa? Karena tubuh tidak dilatih untuk memuji, menyembah bagi Bapa Yahweh, ya. Oleh karena itu di tempat ini judul yaitu pujian bagi Bapa Yahweh, biar kiranya boleh menyegarkan kita semua supaya hidup kita ini tidak fatigue, tidak begitu-begitu aja ya. Kalau misalkan dalam gereja-gereja yang lain itu biasanya sudah dibatasi oleh liturgi ya. Setelah doa pembukaan, pujian, kesaksian, pembacaan firman Tuhan, doa, kolekte, penutup, sudah selesai. Akhirnya apa? Fatigue. Berulang-ulang itu terus, tidak ada pembaharuan di dalam kehidupan ibadah, ya. Yang dipergunakan hanya itu aja, akhirnya yang sakit cuman satu sisi. Kenapa? Karena hidupnya, tubuhnya tidak dipersembahkan bagi Bapa Yahweh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Bapa Yahweh, ya. Next, selanjutnya. Mengapa kita boleh membaca akan kebenaran firman Tuhan ini, ya? 7 kali dalam sehari, ya, ada pujiannya yang sering dinyanyikan juga. 7 kali dalam sehari kita memuji nama Yahweh, ya. 7 kali dalam sehari. Kenapa? Karena Bapa Yahweh senang untuk dipuji, ya. Latar belakang kenapa seseorang memuji sesuatu pasti ada karena suatu kebanggaan atau kepuasan atau kesenangan atau kebahagiaan. Akhirnya dia memuji akan sesuatu
tersebut, ya. Begitu juga dengan yang tertulis dalam kitab Mazmur ini, ya. Bapa Yahweh senang untuk dipuji karena Dia adalah sumber kebahagiaan tadi, karena Dia adalah sumber kenikmatan tadi, karena Dia adalah sumber sukacita kita tadi. Dan Bapa Yahweh adalah Elohim yang cemburu, ya. Dan cemburunya ini bukan sembarang cemburu, karena Dia adalah memang Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan itu semua, ya. Oleh karena itu Bapa Yahweh senang untuk dipuji, ya. Selain itu di dalam apa yang tertulis dalam kitab Mazmur ini menunjukkan bahwa memuji Yahweh ini adalah kehidupan dari si yang merasakan tersebut, ya, yaitu Daud. Daud bersukacita, ya. Daud pengen menunjukkan bahwa memuji Bapa Yahweh itu adalah kehidupan dia, ya. Memuji, menyembah Bapa Yahweh itu adalah kehidupan, bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai keharusan, tetapi itu menjadi suatu kehidupan bagi si raja tersebut, ya. Jadi kita misalkan mandi minimal 2 kali sehari, makan minimal 3 kali sehari. Tetapi di sini si Daud pengen menunjukkan bahwa memuji nama Bapa Yahweh lebih daripada makan, memuji Bapa Yahweh lebih daripada mandi, memuji Bapa Yahweh itu lebih dari sekedar rutinitas yang umat manusia, umat Nasrani lakukan dalam setiap kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu dia bilang 7 kali dalam sehari. Dan saya yakin 7 kali dalam sehari ini mungkin yang terhitung, yang dia sadar. Tapi ketika dia mengungkapkan, oh terima kasih Bapak Yahweh, itu mungkin tidak terhitung. Ya, kenapa? Karena itu sebagai suatu luapan emosi kepada Bapa Yahweh, bahwa itu menjadi kehidupan, menjadi bagian dalam kehidupan dia, bahwa dia harus memuji-muji nama Bapa Yahweh. Ya, seperti yang tadi saya bilang, apabila hanya satu sisi yang dipergunakan, tidak mempersembahkan tubuh kita, seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, maka 7 kali ini akan dirasa sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah, sesuatu yang harus diingatkan, ya. Kalau di sini kan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji nama Bapa Yahweh. Sedangkan umat manusia hanya 1 kali dalam 7 hari, yaitu hari Minggu, ya. Jangan sampai seperti itu saudara, ya. Tetapi ini oleh si Raja Daud diputar. Tidak hanya tidak hanya sekali dalam 7 hari, tetapi 7 kali dalam sehari, harus dibalik, ya. Itu adalah suatu ungkapan pujian kepada Bapa Yahweh, ya. Ada amin saudara? Amin, puji Bapa Yahweh. Dan juga sebagai raja, Daud pengen menunjukkan bahwa semua yang dia dapatkan ini hanya karena pertolongan anugerah dari Bapa Yahweh. Oleh karena itu dia bisa memuji Yahweh, ya. Ketika seseorang diperhadapkan sama sesuatu yang nyaris mati, sesuatu yang hampir membuat kehidupannya game over, ketika di situ membuat suatu pujian yang sangat-sangat melimpah di dalam kehidupan si Raja Daud, ya. Kita boleh melihat bahwa Raja Daud ketika dalam pengajaran di tempat ini, bagaimana usaha si Saul untuk membunuh dia, untuk membunuh si Daud, tapi Bapa Yahweh menghindarkan itu semua dari hadapan si Daud. Oleh karena itu dia mungkin sudah over dalam memuji Bapa Yahweh. Kenapa? Karena dia merasakan sukacita yang begitu melimpah. Karena Bapa Yahweh sudah memberikan yang terbaik bagi dia, sudah meluputkan dia dari masalah, sudah meluputkan dia dari
musuh, sudah meluputkan dia dari kekalahan, sudah meluputkan dia dari kematian. Oleh karena itu, sebagai raja, Daud ingin menunjukkan kepada semua orang, kepada rakyat-rakyat Israel, kepada semua orang Nasrani yang ada di tempat ini, yang juga boleh mendengarkan akan siaran ini, dia ingin menunjukkan bahwa semua yang didapatkan itu hanya oleh karena Bapa Yahweh, anugerah dari Bapa Yahweh. Oleh karena itu harus memuji Bapa Yahweh 7 kali dalam sehari, ya, bukan 1 kali dalam 7 hari, ya. Dan juga dia ingin menunjukkan bahwa ada kuasa di dalam puji-pujiannya. Ya, ada kuasa ketika kita menaikkan pujian kepada Bapa Yahweh. Ada kuasa kemenangan, ada kuasa sukacita, ada kuasa pengharapan, semua sudah dipersiapkan oleh Bapa Yahweh. Ya, oleh karena itu, ketika kita boleh hadir di tempat ini, kita harus memberikan sukacita yang terbaik kepada Bapa Yahweh, ya. Jangan setengah-setengah. Ketika kita setengah-setengah, maka yang didapatkan bukan berkat, tapi adalah tubuh yang fatik. Tubuh yang hanya sakit sebagian, bukannya diberkati. Ya, ketika kita capek semua, capek dari ujung kepala sampai ujung rambut, ketika tidur bangun sudah segar. Tetapi ketika kita fatik hanya sebagian tubuh yang sakit, ketika kita bangun pun masih terasa sakit, ya. Tapi apabila kita mempersembahkan semuanya bagi Bapa Yahweh, ketika kita boleh kan ada firman, aku terbaring di rumput yang hijau, ya. Ketika kita selesai berbaring di rumput yang hijau, kita boleh bangkit. Ketika kita boleh menyerahkan semua tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ketika kita bangun, oh ternyata segar semuanya, ya. Dan puji Bapa Yahweh, ada kuasa di dalam pujian ketika bangsa Israel sedang diberikan kuasa oleh Bapa Yahweh untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Ya, ketika meruntuhkan tembok Yeriko, mereka mengitari tembok itu, ya, mengitari tembok itu dengan puji-pujian. Di situ ada kuasa yang mampu merobohkan tembok-tembok musuh, ya. Bukan melompat tembok, tetapi menghancurkan tembok Yeriko. Ya, kita mau baca yuk di dalam kitab Yosua 6 ayat 20. Kitab Yosua 6 ayat ke-20 ini mengenai keruntuhan tembok Yeriko. Ya, ayat ini sering saya dengar, sering saya ketika sebelum Covid ayat ini sering sekali nih, ya, di YouTube itu banyak. Tetapi setelah Covid kayaknya agak-agak berkurang, ya. Coba kita lihat. Yosua 6 ayat 20. Ketika umat itu bersorak dan meniup sangkakala, maka terjadilah saat umat itu mendengar bunyi sangkakala, lalu umat itu menyorakan pekik yang gegap gempita, maka runtuhlah tembok itu ke bawahnya. Lalu setiap orang dari umat itu memanjat ke depannya ke kota itu dan mereka merebut kota itu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Ya, ketika mereka meneriakkan pekik pujian bagi Bapa Yahweh, maka runtuhlah tembok itu, ya. Ketika sebelum Covid, ayat ini sering diberitakan, runtuhlah tembok musuh, tembok tembok penyakit. Tetapi ketika Covid datang, mereka sendiri yang membangun tembok Yeriko tersebut. Ya, mengerti maksudnya? Ya, ketika sebelum ada Covid, wah semua runtuh, semua tembok Yeriko runtuh. Tetapi ketika ada Covid, pujian penyembahan mulai turun, akhirnya temboknya yang muncul sendiri, ya. Bukan musuh, bukan setan yang memunculkan tembok Yeriko, tetapi umat manusia sendiri yang memunculkan tembok Yeriko. Ya, hati-hati, ya. Kita harus berdoa supaya apa? Supaya ingat, setan bisa memakai Covid, ya,
bukan COVID-nya itu setan, tetapi setan bisa memakai COVID untuk menghalangi umat Nasrani beribadah, ya, untuk menghalangi umat datang kepada Bapa Yahweh, kepada Yeshua Mesias, ya. Jadi jangan sampai kita memuji-muji nama Bapa Yahweh, tembok tersebut sudah runtuh, ketika datang masalah, temboknya terbangun sendiri, terbangun kembali, ya. Kenapa? Karena di situ tidak ada sorak-sorai gegap gempita untuk memuji Yahweh. Ya, ingat, umat Nasrani atau orang Kristen banyak, tetapi yang menyembah kepada Bapa Yahweh bisa kita pisahkan, ya. Oleh karena itu, sebagai pemuji Bapa Yahweh, ingat, ada kuasa di dalam pujian, ya. Bapa Yahweh bersemayam di atas puji-pujian umat Israel, dan kita adalah umat Israel secara rohani, ya. Ketika kita boleh menaikkan pujian kepada Bapa Yahweh, ayo kita mau maju, ya. Kita mau mempersembahkan yang terbaik kepada Bapa Yahweh, ya. Ada kuasa dalam pujian, jangan sampai kita memunculkan sendiri masalah itu, jangan sampai kita memunculkan sendiri tembok itu, tembok yang dipakai oleh setan. Bukan setan yang membangun tembok tersebut, tetapi karena manusia yang membatasi diri, membatasi hubungannya dengan Bapa Yahweh, akhirnya tembok tersebut muncul, akhirnya setan melihat, oh ini bagus nih buat kita pakai meruntuhkan manusia, ya. Oleh karena itu tugas kita sebagai penyembah Bapa Yahweh, sorakan gegap gempita, sorakan haleluya, pujian bagi Bapa Yahweh, supaya si setan kuasanya dihancurkan di hadapan kita semua, ya. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Next, selanjutnya. 7 kali dalam sehari, ya. Angka 7 ini banyak sekali dipakai dalam kebenaran firman Tuhan untuk menunjukkan hal-hal yang sempurna, melengkapi, memenuhi, ya. Jadi angka 7 ini sebenarnya adalah menunjukkan kesempurnaan. Artinya apa? Hidup kita menjadi sempurna atau menjadi lengkap ketika kita memuji Bapa Yahweh, ya. Jangan ada seperti pujian dunia apa? Tiada lagi yang ku harapkan, tiada lagi yang ku inginkan, ya. Kenapa? Karena tidak ada pengharapan, karena di depan matanya tembok Yeriko tersebut sudah tertutup tinggi sampai menjulang ke langit, ya. Oleh karena itu hidup kita umat-umat Nasrani yang boleh menyembah kepada Bapa Yahweh, mari kita sempurnakan dengan memuji, dengan menyembah Bapa Yahweh, ya. Karena ketika ada pujian, di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan, ya. Tetapi ketika kita menaikkan pujian tersebut, ada pencobaan yang berusaha untuk menghalangi kita. Tetap terus hancurkan tembok Yeriko tersebut dalam nama Yeshua Mesias, ya. Angka 7 tersebut juga banyak digambarkan di dalam hari, ya. Jadi dalam 1 minggu ada 7 hari, ya. Dan juga dalam hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh ada berapa? Ada 7, ya. Ingat, yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, ya. Bukan seperti yang ditambahkan oleh umat-umat yang lain, seperti misalnya apa? Hari raya Purim, ya, atau hari raya Hanukkah, itu tidak diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Tetapi seperti yang tertulis dalam kitab Imamat 23, yang diperintahkan untuk dirayakan hanya ada 7, ya. Dari 7 hari raya tersebut, Bapa Yahweh memerintahkan dalam hari raya roti tidak beragi dan hari raya pondok daun atau namanya tabernakel atau Sukot untuk dirayakan sebanyak
atau selama 7 hari. Ya, jadi misalkan hari raya Sukot yang dimulai tanggal 15 Tisri itu dirayakan selama 7 hari. Ya, 15, 16, 17 sampai 21 Tisri dirayakan selama 7 hari. Ya, kenapa? Karena angka 7 itu menunjukkan sempurna atau juga lengkap atau juga komplit. Ya, tetapi di sini tidak ada. Angka 7 ini dalam alfabet Ibrani adalah angka Zayin. Ya, Zayin ada ininya enggak? Nah, ini hurufnya seperti ini. Ini adalah Zayin. Kalau kita kan huruf ketujuh apa? A, B, C, D, E, F, G. Ya, kita Indonesia yang ketujuh adalah G. Tetapi dalam alfabet Ibrani adalah Zayin. Bentuknya seperti apa, saudara? Apa? Pedang. Ya, angka 7 atau Zayin bentuknya seperti pedang. Pedang gunanya buat apa? Buat perang, untuk mengalahkan musuh, untuk tak sobek-sobek, untuk menghancurkan segala musuh. Itu adalah huruf yang ketujuh atau Zayin. Ya, jadi ketika kita boleh memuji Bapa Yahweh, ada kesempurnaan, kita boleh menghancurkan musuh, kita boleh mesobek tuh musuh, kita boleh menghancurkan musuh, karena kita dalam 7 kali dalam sehari kita memuji nama Yahweh. Ya, dalam 7 kali dalam sehari memuji nama Bapa Yahweh. Di situ ada Zayin, di situ ada pedang, ada kuasa yang siap untuk menghancurkan, yang siap untuk merobek, yang siap untuk memisahkan antara duka cita dengan sukacita, yang memisahkan antara tadi yang lemah jadi apa? Dikuatkan, yang miskin jadi kaya, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Kenapa? Karena ada kuasa pujian. Karena ada Zayin ini, ada pedang yang siap untuk membelah, yang siap untuk membedakan, yang siap untuk memisahkan. Ya, sampai sini bisa mengerti, saudara, ya? Amin, puji Bapa Yahweh. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya dulu. Next, selanjutnya, mengapa kita harus memuji Yahweh? Ya, ini adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia. Ya, kalau kita misalkan anak kita atau orang-orang yang di dekat kita boleh melakukan yang terbaik bagi kita, maka kita akan mengucapkan terima kasih ya, makanan enak, terima kasih ya, kamu kok baik sekali. Ada pujian. Ya, jadi pujian ini sebagai ungkapan syukur kita pada Bapa Yahweh yang boleh memberikan kehidupan. Ya, jadi mengapa kita harus memuji Bapa Yahweh? Karena di situ ada ungkapan syukur kita kepada Bapa Yahweh. Ya, selain itu mengapa kita harus memuji Yahweh? Karena Bapa Yahweh boleh bertahta di atas puji-pujian, seperti tadi yang sudah boleh disampaikan. Kita buka lagi aja dalam kitab Mazmur 22 ayat yang ke-4. Bagaimana Bapa Yahweh boleh bertahta, bersemayam di atas puji-pujian, ya. Mazmur 22 ayat yang ke-4. Namun Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel, ya. Yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Berarti yang memuji adalah umat Israel. Dan yang pasti ketika bangsa Israel memuji, pasti di situ adalah Tuhannya umat Israel, bukan Tuhannya dari umat yang lain, ya. Dan juga di sini adalah Tuhannya umat Israel itu bernama Yahweh. Jadi kalau boleh saya singkat, namun Yahweh yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel, bukan Tuhan yang lain,
bukan sesembahan atau ilah yang lain. Karena ilah yang lain adalah berhala. Hanya nama Bapa Yahweh yang bersemayam di atas puji-pujian kita yang ada di tempat ini, kita sebagai bangsa Israel secara rohani, ya. Selain itu juga apa? Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian, ya. Kan ada ininya, kan ada pujiannya juga. Kita boleh melihat bagaimana kita juga boleh belajar di dalam pengajaran juga bagaimana ketika kita baca deh dalam kitab 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 23. Sering kita baca ya dalam pengajaran mengisahkan tentang Saul dan Daud. Dan terjadilah ketika roh ilah-ilah itu ada pada Saul, maka Daud segera mengambil harpa dan memainkan dengan tangannya. Ya, lalu ada kelegaan bagi Saul dan keadaannya menjadi baik, dan roh yang jahat itu pergi daripada si Saul, daripadanya, ya. Jadi ketika kita melantunkan pujian kepada Bapa Yahweh, di situ ada kuasa yang bisa menghancurkan kuasa si setan, ya. Jadi jangan ragu kita memuji menyembah kepada Bapa Yahweh, ya. Jangan stop, jangan sudah merasa puas dengan puji-pujian kita, ya. Apalagi kita kan disarankan di tempat ini supaya pujian penyembahan lebih lama, ya. Jam 9, setengah 10 nggak apa-apa. Yang penting apa? Ada pujian, ada penyembahan, ya, ada mesbah, ada bait Bapa Yahweh yang boleh dibangun di tempat ini. Supaya apa? Hadirat Bapa Yahweh boleh turun di tempat ini, dan kita semua seperti yang tadi saya ungkapkan, apa? Tuhan selamatkan kami. Jangan khawatir, nama kalian sudah terdaftar dalam kitabnya Bapa Yahweh, ya. Jadi ketika ada kuasa dalam pujian, kita tidak takut lagi dalam kita menghadapi kehidupan nyata yang ada di muka bumi ini, ya. Selain itu, mengapa kita harus memuji Bapa Yahweh? Karena ini adalah lifestyle kita nih, ya, gaya hidup kita ketika kita ada di surga atau di Syamaim atau bahkan di tempat ini juga sampai sekarang juga, ini adalah gaya hidup kita, ya. Ini harus menjadi suatu kehidupan kita, menjadi gaya dari hidup umat Nasrani yang menyembah kepada Bapa Yahweh, ya. Kita mau lihat dalam kitab Yesaya 66 ayat 22-23. Ya, ini tentang apa? Tentang bumi yang baru, ya, tentang Yerusalem yang baru. Yesaya 66 ayat 22-23. Sebab seperti langit baru dan bumi baru yang akan aku buat berdiri di hadapanku, firman Yahweh, demikianlah benihmu dan namamu akan tetap tegak. Dan itu akan terjadi dari bulan baru ke bulan baru dan dari sabat ke sabat. Semua umat manusia akan datang untuk menyembah di hadapanku, Yahweh berfirman, ya. Jadi di bumi yang baru nanti hanya ada penyembahan kepada Bapa Yahweh, hanya ada pujian kepada Bapa Yahweh. Satu lagi dalam kitab Wahyu 19 ayat 5-7. Wahyu 19 ayat 5-7. Dan keluarlah suatu suara dari tahta itu sambil berkata, pujilah Elohim kita, kamu semua para hambanya dan kamu yang takut akan Dia, dan kamu yang kecil dan kamu yang besar. Dan aku mendengar seperti suara kerumunan orang banyak dan seperti desau air bah dan seperti bunyi guntur yang keras yang mengatakan haleluya, sebab Yahweh Elohim penguasa semesta memerintah. Marilah kita bersukacita dan marilah kita bersukaria dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya. Sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya kita semua telah mempersiapkan dirinya, ya. Jadi hanya ada pujian penyembahan kepada Bapa Yahweh, ya. Jadi hidup kita harus tetap dilatih, ya. Hidup kita jangan sampai fatigue, hanya ya segini-segini aja udah cukup. No. Ya, kita harus bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam pujian, di dalam
penyembahan. Lalu yang terakhir, mengapa kita harus memuji Yahweh? Nah, ini sebenarnya ada banyak, tapi saya ya 4 aja lah cukup. Ya, ini ada 5 ya. Yang 5 ini saya tambahkan sendiri. Mengapa kita harus memuji nama Bapa Yahweh? Ini adalah bahasa yang sedang tren sekarang, imun. Imun tahu saudara ya? Kekebalan tubuh, ya, meningkatkan imun jasmani dan rohani, ya. Kenapa kita harus memuji Bapa Yahweh? Supaya imun jasmani rohani kita meningkat dan bahkan disempurnakan, ya. Ketika ada ya di zaman-zaman sekarang ini ya, ya mungkin yang boleh bisa saya katakan yang dibesarkan adalah masalahnya, bukan Tuhannya, ya. Yang saya boleh melihat ya hari-hari inilah, ya terakhir-terakhir ini khususnya mengenai vaksin ya, mengenai vaksin COVID. Wah, pokoknya yang dibesarkan tuh masalahnya deh. Bukan pujian bagi Bapa Yahweh, tapi yang dibesarkan masalah kalau divaksin ntar bisa mati, ntar bisa jadi kayak zombie, macam-macam gitu ya. Bahkan umat yang menyembah kepada Bapa Yahweh, hamba Tuhannya sendiri, ketua sinodenya sendiri, sampai bikin status, ntar kamu kalau divaksin begini, aduh, ya bukan membesarkan nama Bapa Yahweh-nya, tetapi, nah di situ, kemarin Bapak Ibu udah saya share ya, mengenai video yang, pertamanya yang sedang viral dan juga sedang menjadi pembicaraan ya. Pokoknya sedang musimnya lah ya. Saya bilang sedang musimnya karena musim rambutan ya. Sedang musimnya sedang menjadi viral. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa orang yang belum melihat, yuk kita coba lihat sekali lagi videonya. Ya, ini untuk meningkatkan imun ya, jasmani dan rohani. Ya, di sini saya mau katakan apa, saudara? Orang ketika diperhadapkan sama satu hal, orang biasanya apalagi diperbesar. Ini kan tadi kan katanya lensanya diperbesar, ya diviralkan, sedang terkuak, misterinya terkuak, terbuka, ya. Akhirnya apa? Orang menjadi deg-degan, takut, khawatir, timbul khawatir. Akhirnya apa? Imunnya turun, drop. Hati-hati ya. Sekali lagi, setan bisa memakai penyakit. Ya, apalagi pikiran kita sudah diperbesar. Ya, oleh karena itu akhir kata apa? Serius amat, jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa bahagia, jangan lupa memuji Bapa Yahweh, jangan lupa menyembah Bapa Yahweh. Ya, ketika kita memperbesar masalahnya, semakin turun imun kita semakin turun. Tetapi ketika kita semakin memperbesar Tuhannya, semakin memperbesar Elohim, semakin memperbesar nama Bapa Yahweh, imun kita semakin naik. Dan itu yang tidak disuka oleh setan. Ya, setan tidak suka daya kekebalan tubuh kita, tubuh rohani kita terhadap setan itu meningkat, setan tidak suka. Oleh karena itu dia
membuat supaya imun kita runtuh, supaya imun kita rontok. Ya, ini sekedar ini aja, sekedar ilmu pengetahuan, karena apa namanya, banyak kan informasi-informasi yang sedang beredar di luar tentang apa, tentang vaksinasi, tentang apa namanya, perusakan DNA macam-macam ya. Tapi ini aja apa, sebagai pengetahuan aja dari ini, dari sumber terpercaya. Kenapa? Karena ini dari dokter ya, dari dokter tempat saya bekerja. Ini bukan saya pro atau kontra terhadap vaksin, tetapi kalau saya sendiri kalau bisa jangan divaksin. Kenapa? Karena vaksin terbaik adalah tubuh kita sendiri. Ya. Biar hidup kita, tubuh kita memunculkan antibodi sendiri untuk melawan penyakit. Ya, tetapi ketika kita boleh memuji menyembah kepada Bapa Yahweh, kekebalan tubuh rohani kita semakin kuat, maka setan pun terlepas. Ya, apa tadi sebagai pengetahuan aja. Jadi begini, mungkin kita punya anak, punya cucu. Dulu waktu saya lupa vaksin apa dulu waktu Chris atau Mary masih kecil. Jadi pantangannya adalah mereka tidak boleh divaksin ketika sedang sakit, atau ketika sedang batuk, atau ketika sedang panas, ya. Dan ini terjadi seperti yang sekarang ini, ya. Vaksin ini bukan berarti saya pro atau kontra ya, tetapi ini sebagai pengetahuan aja. Tetapi bagaimana vaksin ini sebenarnya tidak boleh disuntik terhadap mereka yang punya penyakit autoimun. Autoimun adalah penyakit lupus contohnya. Jadi mereka yang boleh punya penyakit lupus tidak boleh disuntik ini. Atau mereka yang mempunyai penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Contohnya darah tinggi, gula, jantung yang berhubungan sama pernafasan, lambung, itu tidak boleh. Ya, jadi kemungkinan mereka yang disuntik vaksin ini mereka mempunyai komorbid atau penyakit bawaan seperti yang tadi saya bilang, akhirnya yang muncul apa? Kematian atau mungkin kelumpuhan. Ya, ini apa informasi dari dokter ya. Jadi apa namanya? Ketika anak kita kecil dulu juga sama, mereka tidak boleh divaksin ketika sedang panas, sedang batuk, sedang pilek, ya sama kan ya. Ada penyakit bawaan sebelumnya yaitu sakit panas, sakit batuk, sakit pilek. Atau juga penyakit komorbid sekarang adalah lambung, darah tinggi, gula, ya pokoknya penyakit-penyakit bawaan lah ya. Dan juga ada yang membesarkan apa namanya, ini harus disuntik berkali-kali, 14 kali, dalam 14 hari harus disuntik, dan juga dalam 2 tahun, 3 tahun harus disuntik. Kita kembalikan lagi bahwa ada, saya lupa suntik apa, vaksin apa, ada 1, 2, 3, DPT 1, 2, 3, sama kan? Ya, jadi itu adalah untuk sekedar informasi aja, ya, supaya kita jangan langsung, waduh, ternyata ini adalah vaksin yang berbahaya. Tetapi sebenarnya dari dahulu pun vaksin-vaksin seperti DPT juga diulang berulang kali, dan juga vaksin-vaksin yang lain juga harus dalam kondisi sehat ketika disuntikan ya. Jadi jangan termakan hoax bahwa ini bisa menimbulkan kematian. Kalaupun ini menimbulkan kematian, itu di luar kuasa kita. Tetapi secara pengetahuan itu yang boleh disampaikan oleh dokter tempat saya bekerja ya. Jadi kita harus semakin mencermati. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa vaksin yang terbaik adalah tubuh kita. Ya, tingkatkan iman kita, pujian, penyembahan kita kepada Bapa Yahweh supaya apa? Segala sakit penyakit hilang ya. Ke dalam Keluaran 23 ayat 25-26, beribadahlah kepada Yahweh, maka Tuhan akan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit, dari kemandulan ya, dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Kuncinya apa?
beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan benar, dengan takut dan gentar di hadapan Bapa Yahweh. Haleluya, Bapa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, kita mau bangkit berdiri saudara. Kasih yang sempurna telah